bahkan sampai pernah itu mata teman saya itu bengkak membiru karena kena tonjok oleh suaminya itu. Masalah yang kedua dari praktik poligami yang dilakukan di Indonesia. Dari hasil survei saya, praktik poligami di sini sendiri memicu munculnya berbagai kasus tindak kekerasan terhadap perempuan. Jadi karena kemarin memicu ketidakkebahagiaan itu alasan yang pertama, ya masalah yang pertama. Jadi masalah yang kedua itu muncul tindakan kekerasan pada perempuan. Studi yang dilakukan oleh di sini, sebentar saya baca dulu. Studi yang dilakukan oleh satu LBH Apik namanya. Jadi LBH Apik ini mewawancari 107 istri yang dipoligami oleh suaminya dan kemudian menemukan hasil ya. Sebanyak 37 istri mengaku tidak diberi nafkah oleh suaminya, 21 orang mengalami tekanan psikis, 23 orang mengaku ditelantarkan suaminya, bayangkan coba. Kemudian 11 orang ini pisah ranjang dengan suaminya, 7 istri mengalami penganiayaan fisik, 6 istri kemudian diceraikan oleh suaminya, dan 2 perempuan korban poligami mendapat teror dari istri kedua suami. Ini dari data loh ya, bukan saya ngarang nih, dari datanya tuh LBH Apik tuh di sini. Ya. Jadi bukan saya ngarang, itu dari data yang dilakukan oleh LBH Apik tadi. Gimana ya? Ada sampel nih, ini survei dengan sampel 100-an orang. Bayangkan saja jika jumlah pelaku praktik poligami di Indonesia ini ada banyak sekali ya, ada beberapa orang yang berapa orang nih yang menyumbang kasus KDRT gara-gara poligami gitu. Saya yakin data tersebut akurat, karena apa? Karena Anda ketahui atau tidak, Anda akui atau tidak bahwa beberapa keluarga yang melakukan praktik poligami sangat rentan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak perlu jauh-jauh, di sekitar saya ada salah satu teman saya sih, hanya gara-gara dia cemburu dengan salah satu istrinya gitu. Suami jadi lepas kontrol, emosi, kemudian main tangan, main gampar, bahkan sampai pernah itu mata teman saya itu bengkak membiru karena kena tonjok oleh suaminya itu. Pasti ada yang bertanya nih, lantas mengapa tidak dilaporkan ke polisi jika sudah KDRT, sudah main tangan itu? Saya juga berpikir seperti itu dan saya sempat menanyakan ke teman saya. Tapi beliau menjawab nih, jawabannya tuh menurut saya klise sih ya. Ya mungkin kalau saya tarik kesimpulan dari dari kondisi hidupnya dia, kondisi kehidupannya dia itu, bisa saya katakan bahwa tidak semua wanita siap kehilangan suaminya. Jadi alasan yang diberikan ke saya, alasan teman saya yang diberikan ke saya karena suaminya itu melakukan KDRT itu apa? Beliau menjawab bahwa bagaimanapun sejahat-jahatnya suaminya itu, sebejatnya kelakuan suaminya itu, tetaplah dia adalah ayah dari anak-anaknya. Beliau tidak ingin anak-anaknya ini kena dampak bahwa ayahnya adalah seorang narapidana yang ditahan karena telah menganiaya ibunya. Nggak masuk akal, enggak. Saya juga mikir itu nggak masuk akal gitu. Kalau dipikir secara waras sih memang tidak masuk akal, tapi mau bagaimana lagi ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak semua wanita siap ditinggalkan oleh suaminya. Dan menurut saya pelaku poligami juga belum tentu adil dan berani kan ya aslinya. Kalau memang suami pelaku poligami ini bisa adil seadil-adilnya, baik adil secara kualitatif maupun kuantitatif, kenapa tidak semua pelaku poligami ini siap mengumpulkan istri-istrinya dalam satu atap? Seperti zaman-zaman kerajaan dulu nih, permaisuri, selir, dan lain-lainnya itu dikelompokkan dalam satu atap. Atau seperti sinetron Turki, kisah Sultan Sulaiman, yang menempatkan permaisuri, selir, dan harim-harimnya itu dalam satu lokasi yang sama. Itu karena apa? Karena Sultan Sulaiman ini mampu untuk melakukan poligami sebijaksana dan seadil-adilnya gitu, semampu Sultan Sulaiman. Sehingga kalau Anda menurut saya masih takut istrinya tidak rukun, atau kalau seatap bakalan nih semua istrinya cakar-cakaran,
jika Anda belum mampu untuk merukunkan istri Anda, saran saya sih jangan dulu ya untuk poligami gitu, karena Anda di sini kan dinilai belum mampu berarti. Tapi kalau sudah kebelet banget pengen poligami gimana ya Bu Diva? Ya ada sih cara, jadi harus dirukunkan dulu nih istri dan calon istrinya. Caranya harus rukun gimana? Saya bisa membantu secara spiritual, memang ada sih sarana yang memang khusus untuk seorang pria, untuk membantu seorang pria agar mampu ya, jika ingin poligami agar dimampukan begitu. Dimampukan dalam hal apa? Dalam hal keadilan, dalam hal membimbing istri-istrinya gitu. Itu ada yang namanya Mustika Pengasihan Sulaiman. Jadi Mustika Pengasihan Sulaiman ini tuah spiritualnya memang khusus digunakan untuk pria yang mau melakukan poligami atau sudah melakukan poligami tapi tidak bisa mengendalikan kerukunan istri-istrinya gitu. Jadi manfaatnya ada banyak sekali sih sebetulnya. Kalau misalnya Anda ingin membaca deskripsi lengkapnya tentang Mustika Pengasihan Sulaiman ini, bisa kunjungi website resminya di www.solusipengasihan.com atau bisa juga menghubungi kontak admin yang ada dalam video ini. Saya Diva Aura, konsultan aura dan rumah tangga, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.